Pemirsa, video kelompok pemuda diduga geng motor yang menyerang warga Ciracas, Jakarta Timur viral di media sosial. Akibat serangan, 4 warga mengalami luka tusuk. Inilah video viral sekelompok pemuda diduga geng motor saat menyerang warga Ciracas, Jakarta Timur. Secara tiba-tiba dan membabi buta, mereka mengeroyok warga. Akibatnya, 4 warga alami luka tusuk senjata tajam. Polisi masih mendalami kasus penyerangan ini. Sementara kami sedang melakukan penyelidikan terkait dengan pelaku di TKP tersebut. Sebagian ada mengalami luka akibat senjata tajam, ada yang di tangan, di perut, dan ada juga sebagian di kening. Polisi kini menunggu laporan dari korban penganiayaan untuk melengkapi berkas perkara kasus. Kasus ditangani jajaran Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Video pengeroyokan pelajar di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara viral di media sosial. Ironisnya, para pelaku pengeroyokan masih mengenakan seragam sekolah. Inilah video pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar SMA di Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Mereka mengeroyok seorang pemuda dengan masih mengenakan seragam sekolah. Aksi pengeroyokan baru berhenti saat warga datang melerai. Akibat pengeroyokan, korban pingsan dan terluka serta harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tak terima, korban laporkan hal ini ke Polres Nias. Tua daripada si korban telah membuat laporan di SPKT Polres Nias, di mana langkah kita selanjutnya akan melakukan pengecekan korban ke rumah sakit dan melakukan interogasi untuk sementara karena mungkin si korban belum bisa datang ke kantor untuk memberikan keterangan dan akan dilakukan pemanggilan. Gara-gara mencuri melon di kebun milik warga, seorang residivis dengan kasus yang sama dihajar massa. Warga geram saat melihat pelaku berusaha kabur usai mencuri. Pelaku pencurian buah melon ini tak berkutik saat warga Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Jember menangkap dan menghakiminya. Warga geram karena pencurian hasil pertanian marak di masa pandemi. Sementara warga desa pun tengah kesulitan mencari nafkah. Warga pun semakin waspada dan membututi setiap gerak-gerik orang yang masuk ke dalam kebun melon. Dan benar saja, pelaku yang sejak sore hari lalu lalang di area kebun pun tak sadar jika dirinya dipantau. Saat pelaku beraksi, warga langsung mengepungnya. Namun pelaku berusaha kabur dan tak mengaku saat ditangkap. Warga pun makin emosi dan langsung menghajarnya. Bermula dia tidak mengakui menurut warga. Dia tidak mengakui karena telah mengambil melon milik korban. Tapi saksi dan warga melihat dia membawa melon, akhirnya dia kabur. Setelah ditangkap, pelaku dibawa ke Puskesmas Gumukmas guna mendapatkan perawatan. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti 8 melon dibawa ke kantor polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan sekali-kali meninggalkan kunci tergantung di motor Anda. Di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, pencuri membawa kabur motor karena ada kesempatan. Aksinya pun terekam kamera pengawas di lokasi kejadian. Kesempatan di depan mata membuat Nopriyadi gelap mata. Kunci motor yang tertinggal korban menjadi peluang licin membawa kabur motor yang terparkir. Pura-pura membawa belanjaan, pelaku mengintai saat korban lengah. Tak sampai 10 menit, motor yang masih mulus dibawa lari pelaku. Namun sayang, belum sehari menikmati hasil penjualan motor curian, Nopriyadi ditangkap dengan bukti motor miliknya yang tertinggal di parkiran lokasi pencurian. Bukan hanya itu, pelaku pun ditembak polisi saat berusaha kabur. Peristiwa pencurian terjadi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. Pelaku mengaku telah 4 kali melakukan pencurian dengan cara mencari sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dengan kunci yang masih di motor. Motor
dengan cara melihat kunci motor yang tertinggal di motor. Dan motor hasil penjualan saya jual ke Palembang. Sudah berapa kali? Sudah 4 kali, Pak. Kau jual berapa harga? Harganya kalau bid 3.500.000. Dari rumah pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti tindak pidana pencurian berupa 2 unit sepeda motor, korban dan pelaku. Melakukan penyelidikan di TKP dan membuka CCTV di sekitar TKP. Dari rekaman CCTV terekam ada seseorang yang mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian kita lihat tidak jauh dari TKP ada motor yang tinggal. Dari motor tinggal tersebut kita intai. Karena kita duga tersangka akan balik lagi untuk mengambil motornya. Dan ternyata benar. Pada saat sekitar jam 5:30 sore, tersangka balik lagi minta antar di ojek mengambil motor tersebut. Pada saat tersebut tim Osnal sudah menyangkung tersangka dan menangkap tersangka. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beria Brima, iNews melaporkan. Tim Sancang Polres Garut menangkap 2 orang preman yang di wilayah Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Garut. Kedua pemuda diamankan petugas setelah video aksi pemalakannya viral di media sosial. Seorang preman yang silih berganti memalak sopir truk dan angkutan umum di wilayah Pamengpe, Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Tim Sancang Polres Garut pun langsung memburu pelaku yang meresahkan warga. Pasalnya, para pelaku mematok dari harga 5 hingga Rp10.000 per mobil. Para pelaku juga tidak segan-segan mengancam dan menganiaya para supir jika tidak memberikan uang. Warga yang tidak memberikan uang juga terancam kendaraannya dirusak oleh pelaku. Ada 2 orang pelaku pungli dengan inisial H, umur 25 tahun, tidak ada pekerjaan, dan juga inisial D, umurnya 17 tahun, di bawah umur tapi tidak sekolah. Modus para pelaku pungli adalah menjual air mineral kemasan secara memaksa kepada para supir dengan harga tinggi. Petugas kemudian menelusuri 4 lokasi lain yang diduga sebagai lokasi pungli terhadap angkutan umum. Namun pada saat disisir, pelaku lainnya sudah melarikan diri. Kini kedua pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tewas di tangan suaminya sendiri. Dari lebam di seluruh tubuh, korban diduga kuat korban kerap mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sungguh malang nasib Kiki. Ibu rumah tangga ini ditemukan tewas di rumahnya usai bertengkar dengan sang suami. Peristiwa ini justru terungkap setelah pelaku meminta tolong ke adik korban untuk memeriksa kondisi korban karena mengiranya pingsan. Namun ternyata korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Meski menolak disebut menganiaya, pelaku akui sempat ribut dengan istrinya karena kesal korban mengkredit panci tanpa sepengetahuannya. Suaminya ada kejanggalan, sang istri mencicil barang namanya panci. Aku nggak tahu. Tahu ada yang nagih gitu. Tahu ada yang nagih. Setelah itu baru Bapak cekcok dengan istri. Karena dia nggak terima. Diberi pengarahan begitu, dia nggak terima. Oh itu karena dia mau kabur, katanya mau ke adeknya. Aku tarik, jatuh, kena lutut aku jatuhnya. Apanya itu? Kepalanya atau apanya yang kena lutut? Ini pelipisnya. Pelipisnya ya. Setelah dia nggak sadarkan diri, aku bawa ke rumah. Setelah itu aku ambil bantal, lalu dia simpan di atas bantal. Lalu aku naik motor lari ke depan ke warung Mang Komar. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Pandega Pangandaran untuk divisum, sementara pelaku diamankan di Mapolsek Sidomulih. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.
Seorang bocah di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tewas setelah diperkosa 3 pria. Ketiga pelaku telah ditangkap polisi dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi berhasil menangkap 3 pelaku pemerkosaan bocah berusia 11 tahun berinisial A di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ketiga pelaku yang merupakan tetangga korban ditangkap di 2 tempat berbeda. RH dan AB ditangkap di Kecamatan Tongkuno, sementara IM ditangkap di Kendari. Salah satu pelaku masih di bawah umur. Kasus pemerkosaan siswi sekolah dasar itu terungkap setelah korban menceritakan ke keluarganya dan mengeluhkan sakit di bagian kelamin. Korban meninggal dunia pada 25 September lalu dan telah dimakamkan pihak keluarga. Bahwa korban yang berinisial A ini meninggal dunia pada tanggal 25 September di 2021 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di rumah keluarganya, tepatnya di Desa Boneka Citala, Kecamatan Boneka, Kabupaten Muna. Saat ini penyidik dari Polres Muna masih menyelidiki kasus pemerkosaan yang mengakibatkan anak di bawah umur meninggal dunia. Pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan diduga korban pencabulan meninggal dunia karena mengidap penyakit menular seksual. Pelaku pencabulan tak lain adalah ketua rukun warga di tempat tinggalnya di Pangandaran, Jawa Barat. Bocah perempuan berusia 10 tahun di Kecamatan Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat meninggal dunia karena mengidap penyakit menular seksual. Anak yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar ini diduga menjadi korban pencabulan seorang ketua rukun warga berinisial AS di kawasan rumahnya sendiri. Mirisnya, kronologi pencabulan baru diketahui pihak keluarga saat korban dirawat di rumah sakit. Hasil tes rumah sakit, korban mengidap penyakit menular seksual. Almarhum kamu sebelum meninggal itu baru ngomong. Oh, ngomong. Hari Sabtunya kan itu baru ngomong, baru betus. Cerita kan, gitu. Iya, cerita sama ibunya. Hasil labnya kan baru keluar. Itu katanya sempat dirawat. Dirawat di 10 harian lah. Kini korban dimakamkan di TPU Pereng di samping makam kakeknya. Keluarga korban berharap pelaku segera diadili dan dihukum seberat-beratnya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Berbekal senjata tajam dan pistol, komplotan rampok sadis menyerang kedai martabak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi komplotan perampok ini terekam kamera pengawas. Inilah rekaman detik-detik perampok menyerang kedai martabak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Para perampok beraksi dengan senjata tajam dan senjata api. Pekerja di kedai martabak yang tak berdaya hanya bisa pasrah saat para pelaku menguras seluruh telepon genggam milik mereka. Dengan membawa senjata tajam jenis samurai, terus sejenis senpi, kemudian langsung masuk, langsung menodong saya dengan narasi ucapan suruh jangan bergerak. Kemudian masuk lagi pelaku mengambil handphone teman. Aksi perampok ini terekam kamera CCTV yang ada di kedai. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.